Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Juz Hitam episode ke-130. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho telah keluar dari Goa Es Misterius 10.000 tahun dan langsung mendapat kabar bahwa Corps Master Roh Phoenix Api Kekaisaran Ryu telah mendirikan camp militer di luar kota Naga. Untuk memeriksa rencana apa yang disusun oleh Kekaisaran Dolim tersebut, Yuho pun memutuskan untuk tetap tinggal di kota Naga dan menyusup ke dalam camp militer yang membuat komandan camp langsung memberikan perintah untuk membongkar barak. Setelah itu, Corps Master Roh Phoenix Api bergerak menuju kutub utara dan membuat Yuho mulai berpikir kalau sepertinya Kekaisaran Ryu menargetkan logam langka di tanah terdingin benua Dolu tersebut. Tapi ternyata Corps Master Roh Phoenix Api bergerak ke tempat ini merupakan rencana yang disengaja untuk memancing Yuho, sehingga pemilik roh pelindung ganda itu pun akhirnya memahami bahwa dirinya telah dijebak oleh sang komandan pasukan. Siapakah komandan yang bisa-bisanya menjebak Yuho ini? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Atuh. Strategi meniru penampilan wakil komandan pasukan Master Roh Phoenix alias Api alias Mawar alias Dolu Phoenix Api yang memiliki nama asli Luan Peng ini tidak berjalan dengan begitu lancar karena kekuatan seorang Master Dunia Roh yang jelas jauh lebih besar dibanding dengan Yuho, dan hal itu membuat mantunya Tangsan mulai kesulitan menyamarkan dirinya, apalagi harus melakukan hal itu bersamaan dengan menghindari serangan Luan Peng plus serangan beramai-ramai dari anggota Corps militer. Untungnya Bimbing segera melepaskan diri dari tubuh Yuho dengan raungan marah ketika meminta Luan Peng untuk tidak bersikap seenaknya di kutub utara, sebelum kemudian mengambil peran untuk baku hantam melawan sang Dolu Phoenix Api yang kali ini baru sepadan, karena bagaimanapun sang permaisuri es merupakan Master Roh berusia 400.000 tahun. Baru setelah Luan Peng ditahan sepenuhnya oleh Bingbing, Yuho bisa fokus dan leluasa mengatasi serangan meriam jiwa beramai-ramai Corps Phoenix Api, sekaligus juga mencuri kesempatan untuk mendekati si komandan pasukan alias Melati. Luan Peng tampak cukup khawatir melihat penyusup kecil ini mulai menargetkan komandan mereka, namun dia juga tidak bisa mempercepat pertarungan karena melawan Bingbing jelas bukan hal yang mudah dilakukan. Bahkan oleh seorang Master Dunia Roh sekalipun. Di sisi lain, Yuho semakin gencar mengecilkan jaraknya dengan Melati karena dapat menangkap bahwa kekuatan komandan ini justru lebih lemah daripada Luan Peng, dan hanya dengan menangkapnya lah Yuho memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan ini. Yuho telah melayangkan beberapa serangan ke arah Melati, namun komandan pasukan Master Pembimbing Roh Phoenix Api itu sama sekali tidak bergeming karena sejak tadi dia terus mengeluarkan satu demi satu alat pembimbing roh tipe pertahanan tingkat tinggi. Agak terganggu dengan para krucil-krucil di sekitarnya, Yuho pun segera meminjam kekuatan Bajio dan menggunakan teknik serangan skala besar untuk menyingkirkan para prajurit pasukan Master Pembimbing Roh Phoenix Api sekaligus. Yuho juga terus melayangkan ayunan cakar emas gelapnya untuk menghancurkan pertahanan Melati, dan baru setelah puluhan cakar diayunkan, pertahanan sang komandan pun terekspos sehingga Yuho segera mengambil kesempatan untuk menangkapnya. Tapi ternyata pertempuran di kutub utara ini justru mempertemukan Yuho dengan kawan lama yang bisa dibilang memang saat ini menyandang status sebagai musuhnya. Iya, dia adalah Mbak Yuji yang dahulu pernah menjadi senior baik hati ketika Yuho berada di Akademi Alat Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu. Namun entah bagaimana ceritanya, Yuho juga tidak paham karena di mana status politik Juzi seniornya itu sekarang justru menjadi permaisuri kekaisaran merangkap komandan pasukan militer yang mendampingi Su Tianran. Walaupun berada di sisi musuh, seperti apa yang juga pernah dilakukan ketika turnamen Master Roh tingkat lanjut, Juzi justru meminta Yuho buru-buru menyandranya dan menjelaskan bahwa Luan Peng sebagai Dolu level 94 bukanlah tandingannya.
Sejak awal Yuho memang berniat melakukan hal demikian dan berhubung sekarang orang yang mau disandra justru sukarela menyerahkan diri, Yuho pun segera mengambil tindakan dengan berpura-pura menyandra Juzi sebagai alat untuk melarikan diri dari tempat ini. Juzi bukanlah komandan pasukan militer biasa, melainkan permaisuri kekaisaran yang juga merupakan orang kepercayaan kaisar. Oleh karena itulah, Luan Peng juga tidak berani mengambil resiko dan akhirnya membiarkan Yuho pergi. Setelah menyusup itu berjanji akan segera melepaskan Juzi. Setelah berada di tempat yang aman, Yuho pun langsung melepaskan Juzi sambil meminta maaf, sementara orang yang baru saja dijadikan sandera jadi-jadian itu justru mengungkapkan semburat kegembiraan karena melihat Yuho ternyata masih hidup. Melihat Juzi yang masih menunjukkan keramahan kepadanya membuat Yuho tidak tahan lagi dan tanpa babi bu menawarkan diri untuk membawa Juzi keluar dari kekaisaran Ryu. Yuho juga mengingatkan bagaimana kekejaman perang yang Juzi rasakan dan berharap seniornya tidak akan membawa kekejaman itu kepada lebih banyak orang. Namun tiba-tiba saja Juzi yang dia kenal lembut dan penuh kasih sayang malah menunjukkan perangai yang luar biasa berbeda ketika menyebutkan betapa banyak penderitaan yang dia rasakan ketika kekaisaran Xinglo menghancurkan keluarganya. Sekarang dia hidup untuk membalaskan dendam dan akan berdiri di sisi siapapun yang menawarkan bantuan untuk membayar hutang darah tersebut. Juzi menegaskan bahwa seperti Yuho, dia juga memiliki jalannya sendiri dan satu-satunya kesempatan Yuho untuk menghentikan pembalasan dendam ini adalah menghabisinya sekarang juga. Yuho memicingkan matanya ketika Juzi dengan kegilaan mengemukakan harapannya untuk menghancurkan 3 kekaisaran asli benua Dolu, menyatukan seluruh dunia dan memimpin hasil dari penyatuan benua itu sehingga tidak ada lagi perang yang terjadi. Sampai di sini, Yuho mulai berpikir bahwa mengambil nyawa Juzi memang menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan ini. Dan anehnya orang yang hendak diambil nyawanya justru pasrah saja ketika berkata bahwa dia rela kehilangan nyawa di tangan Yuho. Tepat ketika pisau dingin Yuho menyentuh lehernya, Juzi mulai mengingat masa-masa penuh kegembiraan ketika belajar di Aula Minghe dan bertemu dengan pemuda asing yang entah bagaimana ceritanya tiba-tiba saja menjadi sosok penting dalam hatinya. Juzi mengingat kejadian hidup mati yang pernah terjadi kepadanya dan Yuho sampai memaksa pemuda itu untuk mengorbankan nyawa demi membeli waktu untuk rekan-rekannya menyelamatkan diri. Namun takdir begitu kejam ketika menunjukkan kenyataan bahwa Yuho adalah musuh. Dan karena itu dia menjadi lebih lega lagi apabila saat ini Yuho benar-benar mengambil nyawanya, sehingga mereka tidak perlu bertemu sebagai musuh di medan laga. Tapi tiba-tiba saja pisau yang sebelumnya sudah menyentuh kulitnya diayunkan ke arah sebaliknya sehingga alih-alih memotong pisau itu justru membuat lubang di dada kiri Yuho, tempat yang sama dengan posisi gigi Raja Serigala Bulan Perak yang bertahun-tahun lalu pernah dicabut oleh Juzi dari sana. Yuho menegaskan bahwa hari ini dia akan melepaskan Juzi sebagai balas jasa atas penyelamatan tersebut dengan catatan bahwa selanjutnya mereka hanya akan bertemu sebagai musuh di medan perang. Tanpa berbicara lagi, Yuho berbalik pergi dan langkah yang menjauh serta warna merah perak yang membanjiri salju putih itu terasa seperti memporak-porandakan hati Juzi, membuatnya sadar bahwa hari ini Yuho telah mengakhiri setiap hubungan dan kenangan yang pernah ada di antara mereka. Blok dasar cewek teh. Oke, sekarang kita tinggalin dulu Mbak Juzi yang lagi mode shade girl dan ngikutin Yuho yang udah jauh ke kutub utara setelah Bajio membantu memulihkan luka tusukan pisau di dada kirinya. Tujuan utamanya saat ini adalah menghentikan Juzi dan pasukan pembimbing roh Phoenix api sehingga dia membutuhkan bala bantuan yang hanya bisa dia dapatkan dari Master Roh di kutub utara. Yuho mulai menjelajah setiap wilayah terluar tanah es tersebut dan menemukan berbagai monster roh mulai dari beruang es yang memiliki kecepatan luar biasa sampai dengan tupai salju dan binatang hidung pendek kutub yang hidup berdampingan dengan hubungan unik untuk mempertahankan hidup di tanah ekstrim ini.
Setelah itu Yuho sampai di lingkaran inti yang belasan tahun lalu dia capai dengan susah payah dan membuat Sudi segera keluar dari lautan spiritualnya dengan penuh semangat. Bagaimanapun Sudi merupakan pemimpin tertinggi Kutub Utara yang jelas saja sangat merindukan tanah kelahiran yang telah lama dia tinggalkan. Sudi menunjukkan kegembiraan karena bisa pulang kampung pasca ditangkap oleh manusia-manusia Dajjal selama puluhan tahun. Sementara Bimbing mulai menjelaskan bahwa Sunu pada dasarnya merupakan makhluk yang terbentuk dari pemadatan energi alam atribut es paling murni di Kutub Utara, kehidupan yang lahir dari takdir alam semesta, dan karena itu juga tanah utara ekstrem ini memiliki energi yang paling beresonansi dengan sang kaisar salju. Sementara Yuho dan kawan-kawan tersepona dengan tarian salju Sunu, kita balik dulu yuk ke camp militer Phoenix Api yang menunjukkan kegembiraan Luan Peng setelah melihat komandan pasukan mereka kembali dengan sehat walafiat. Namun Juzi sama sekali tidak mau menunggu lebih lama ketika memotong obrolan basa-basi dan segera memerintahkan seluruh jenderal untuk berkumpul karena mereka akan segera memulai penambangan dengan siaga penuh. Perintah menggebu-gebu Juzi membuat semangat pasukan ikut terpantik, tidak terkecuali Dolu Phoenix Api Luan Peng yang dengan penuh antusias menarik keluar pedang Phoenix Api yang sudah lama tidak dipakai untuk merampas nyawa orang lain. Tatapan Juzi tajam ke depan ketika membayangkan pertempuran yang akan segera terjadi karena dia yakin bahwa Yuho pasti akan muncul kembali. Sementara itu orang yang sekarang memenuhi pikiran Juzi sedang berada di lingkar terdalam Kutub Utara dan sedang dibuat bingung ketika merasakan aura kehidupan besar tiba-tiba saja mendekat ke lingkar terdalam dengan kecepatan yang menakjubkan. Setelah diamati benar-benar, aura kediaman itu ternyata merupakan gelombang monster roh Kutub Utara yang sepertinya berbondong-bondong datang setelah merasakan keberadaan Sudi sebagai pemimpin mereka. Di antara para monster roh itu terdapat dua raksasa dengan ukuran yang tidak kalah dibanding dengan para pemimpin hutan pertarungan bintang, di mana dua raksasa itu adalah Raja Beruang Es dan Raja Titan Es Iblis yang merupakan pemimpin ketiga Kutub Utara. Sudi mendarat pada puncak tertinggi lingkar terdalam dengan Raja Titan Es Iblis alias Ahtai serta Raja Beruang Es alias Shobai sebagai dua monster roh terkuat di Kutub Utara setelah dia sendiri dan Bimbing berada di kedua sisinya. Dua monster roh terkuat dan seluruh monster roh yang ada di Kutub Utara menunjukkan penghormatan ketika melihat sosoknya. Bahkan Shobai yang memiliki tubuh sebesar gunung bertingkah layaknya beruang kecil ketika dengan sukacita membiarkan Sudi membelai kepalanya. Bimbing menceritakan bahwa Shobai dulu diangkat anak oleh Sudi ketika masih bocil dan Raja Beruang Es itu tetap menganggap sang kaisar salju sebagai ibunya sampai sekarang maupun seterusnya. Tidak hanya Shobai, Ahtai yang merupakan pemimpin ketiga Kutub Utara pun menunjukkan penghormatan pada Sudi karena masih menganggap sang kaisar salju sebagai keberadaan tertinggi di Kutub Utara. Setelah seluruh monster roh yang ada di Kutub Utara berkumpul, Sudi pun mengumumkan bahwa dia memiliki dua hal yang hendak disampaikan. Hal pertama yang ingin Sudi sampaikan adalah dia yang akan melakukan retreat ke tingkat yang lebih tinggi, kemungkinan maksudnya ke ranah dewa ya guys ya, dimana meskipun sang kaisar salju itu tidak tahu apakah penerobosan ini akan berhasil, Sudi tetap ingin berpamitan dengan benar pada seluruh rakyatnya di Kutub Utara. Karena dia akan segera melakukan retreat, Sudi mengumumkan bahwa mungkin kedatangannya kali ini adalah pertemuan terakhirnya dengan seluruh rakyat Kutub Utara. Pengumuman pertama Sudi sudah cukup membuat seluruh Kutub Utara gonjang-ganjing dan belum sampai para monster roh yang ada di sana memahami apa yang dimaksudkan oleh pemimpin mereka, sang kaisar salju langsung melanjutkan pengumuman kedua tentang siapa pemimpin baru yang akan mewarisi posisinya. Seluruh pasang mata segera memandang ke arah dua raksasa bak gunung yang berdiri di kedua sisi Sudi. Namun meskipun Shobai tidak salah lagi merupakan monster roh yang sangat kuat bahkan hampir sebagai dengan Ahtai, Sudi memang sudah menentukan bahwa monster yang akan mewarisi posisinya sebagai pemimpin tertinggi Kutub Utara adalah sang Raja Titan Es Iblis.
Atai agak tergoncang dengan penunjukan ini dan menanyakan bagaimana posisi Bimbing yang merupakan pemimpin kedua kutub utara. Sudi menjelaskan bahwa Bimbing juga akan ikut menerobos bersamanya, karena itulah Sudi menegaskan bahwa Atai adalah pewarisnya yang paling pantas, sembari berharap bahwa Raja Titan Es Iblis itu bisa memimpin seluruh klan binatang iblis yang ada dengan baik dan mewujudkan cita-cita yang dia miliki ketika menyatukan seluruh kutub utara. Sudi juga mengatakan bahwa kepergiannya bukanlah jalan menuju kematian, di mana meskipun tidak lagi menjadi pemimpin resmi kutub utara, dia akan selalu ada untuk melindungi tanah kelahiran dan rakyatnya, sehingga siapapun yang berani melanggar aturan kutub utara akan menjadi musuh yang akan dia hancurkan. Nah kan beneran Mbak Juzi tuh si komandan melati, cuman bukannya temu kangen Yuho malah mutus hubungannya sama Mbak Juji, jadinya mereka sekarang beneran jadi musuh yang saling menghentikan satu sama lain. Nah, kira-kira apa nih yang bakal dilakukan para monster? Atuh,